berkumpul di seminar kita pada hari ini yang berjudul Smart Warehouse dalam mempengaruhi dan mempermudah pengelolaan data perusahaan di bidang administrasi bisnis. Yang saya hormati Abang Dayan Naberdos selaku Ketua Penyelenggara kegiatan seminar hari ini. Yang saya hormati Kak Nomi selaku pemateri hari ini. Dan yang saya hormati hadirin yang telah berhadir pada hari ini. Sebelum saya memulai acara ini, saya ingin perkenalan diri dulu nih. Karena tak kenal maka tak saya mau lihat kurang WA. Tapi rasanya kurang afdol ya kalau nggak pakai pantun, bener nggak? Benar. Oke, jangan lupa dengarkan saya. Ya. Oke. Mohon upaya tiada berduri. Cakep. Tumbuh bersama bunga melati. Cakep. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Saya Tebu akan membantu jalannya acara seminar kita pada hari ini. Adapun kegiatan kita pada hari ini, yang pertama pembukaan MC, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Polmed, yang selanjutnya kata sambutan oleh ketua penyelenggara, selanjutnya sesi materi, selanjutnya sesi tanya jawab, dan selanjutnya penyerahan cenderamata dan dokumentasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acara kita pada hari ini. Oleh karena itu, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, maka baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa akan dipandu oleh Saudari Angela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawa doa ini dengan ajaran agama Islam, agama lainnya bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar yang berjudul Manfaat Smart Warehouse dalam mempermudah pengelolaan data perusahaan di bidang administrasi bisnis dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami mohon curahan rahmat dan ridho-Mu agar kegiatan seminar yang kami selenggarakan hari ini dapat berjalan lancar, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kami semua. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar mampu menerima ilmu dan wawasan dengan lapang dan cerdik. Anugerahkan kepada para narasumber kemampuan menyampaikan ilmu dengan jelas dan bermanfaat. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan adat ilmu yang memberi keberkahan bagi kami semua. Ya Allah, satukanlah niat dan tujuan kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari kesalahan dan kelalaian, mudahkanlah segala urusan kami dan bimbinglah kami dalam setiap langkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nuraila yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Polmed yang akan dipandu oleh Saudari Irma Jessica. Daripada
sama menjunjung harkat manusia, kebenaran kan dibela, masa depan tak bercela bagimu nusa dan bangsa. Aku bangga Politeknik, aku cinta Politeknik, maju terus Politeknik Negeri Medan. Aku bangga Politeknik, aku cinta Politeknik, mari maju bersama. Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Medan, akulah kebanggaanmu. Tugasmu terus bertambah keempat penjuru dengan penuh bahagia. Aku bangga Politeknik, aku cinta Politeknik, maju terus Politeknik Negeri Medan. Aku bangga Politeknik, aku cinta Politeknik, mari maju bersama. Baik, terima kasih. Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari ketua penyelenggara kita, yaitu Abang Dayan Laberto. Kepada Abang Dayan Laberto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat-Nya yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri seminar pada hari ini. Yang saya hormati pemateri kita Kak Naomi, yang saya hormati peserta yang hadir pada acara kali ini, dan yang saya banggakan panitia yang telah berusaha dalam menyiapkan acara seminar yang berjudul Manfaat Smart Warehouse dalam mempermudah pengelolaan data perusahaan di bidang administrasi bisnis. Saya berharap semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dan kendala. Jika ada kekurangan dalam acara ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya karena tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Terima kasih kepada Bang Dayan Laberto yang telah menyampaikan kata sambutan. Sekarang masuklah kita ke acara yang tunggu-tunggu, yaitu sesi materi yang akan dijelaskan oleh pemateri cantik kita. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Nah, tapi sebelum itu mari kita sambut moderator cantik kita yang akan membantu jalannya acara untuk kedepannya. Mari langsung saja kita sambut kepada Kak Etriani. Tepuk tangan yang meriah dong. Terima kasih kepada MC kita dan ganteng. Selamat sore semuanya. Teman-teman gimana kabarnya? Baik. Nah, kalau saya bilang gimana kabarnya, jawabnya luar biasa. Bisa nggak? Yes. Teman-teman gimana kabarnya? Luar biasa. Wah, masih pada semangat sekali ya. Udah nggak sabar nih dengerin materinya ya. Ya. Nah, teman-teman tahu nggak siapa pemateri cantik kita hari ini? Nggak tahu. Nah, jadi beliau merupakan sosok perempuan cantik yang mahir di bidang smart warehouse yang mana saat ini masih menjadi mahasiswa aktif Politeknik Negeri Medan. Baik, mari kita sambut saja pemateri cantik kita, Kak Naomi Sipangsa. Halo Kak Naomi, gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan baik. Wah, udah siap belum Kak buat ngasih ilmu kepada audiensnya? Siap banget dong. Wah, Kak Naomi aja udah siap nih teman-teman. Teman-teman udah siap belum? Sudah. Lumayan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kepada Kak Naomi. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore semuanya. Sore.
pengetahuan kepada teman-teman semua tentang manfaat Smart Warehouse dalam mempermudah pengelolaan data perusahaan di bidang administrasi bisnis. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di seminar ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya harap teman-teman semua dapat mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Iya. Ya, baik. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, di era digital ini telah membawa perubahan besar dalam bisnis. Dan dengan teknologi digital, perusahaan dapat mengubah proses dan memastikan interaksi yang lebih baik dengan pelanggan. Hal ini sangat berdampak kepada administrasi bisnis. Kenapa? Karena ini mendorong proses yang lebih akurat dan cepat. Nah, dari situ kita pahamkan bahwa inovasi itu sangat penting di dalam bisnis ini. Kenapa inovasi itu penting? Karena inovasi itu bukan hanya tentang teknologi, guys, tapi juga tentang bagaimana kita merespon kebutuhan pasar yang terus berubah. Dengan berinovasi, kita mendapatkan keunggulan yang kompetitif, beradaptasi lebih cepat dengan kebutuhan pelanggan, serta terus berkembang seiring dengan teknologi baru. Nah, dari situ juga perusahaan menghadirkan warehouse management atau biasa disebut dengan smart warehouse, di mana smart warehouse ini adalah sistem yang dirancang untuk mempermudah manajemen gudang dan mendukung supply chain. Sistem ini tersedia dengan teknologi robotika, Internet of Things atau IoT, dan kecerdasan buatan AI. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan produktivitas. Adapun tujuan dari smart warehouse ini adalah tujuan utamanya meningkatkan efisiensi, yang kedua ketepatan waktu, yang ketiga akurasi dalam penyimpanan, pengambilan, serta sampai ke pengiriman produk. Dan sumber-sumber yang kita dapatkan dari smart warehouse ini bisa dari sistem penjualan, dari HR, dari sosial media, dari data yang lain, dan itu akan dimasukkan ke dalam ekstrak, transformasi, dan muat, dan semua itu akan digabungkan ke dalam data warehouse. Nah, teman-teman pasti mau tahu ini apa sih manfaat dari smart warehouse itu di dalam perusahaan? Banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Yang pertama ada integrasi data yang menggabungkan dari berbagai sistem. Yang kedua, akses cepat dan mudah. Yang ketiga, laporan yang akurat dan real time karena menggunakan smart warehouse tadi. Keempat, pengurangan waktu dan tenaga operasional. Kita menggunakan warehouse ini menjadi terbantu seperti itu. Dan selanjutnya, pengambilan keputusan yang lebih baik, keamanan data, serta analisis historis untuk tren administrasi. Adapun keunggulan dan daya saing melalui data warehouse ini, yang pertama, paham pelanggan lebih mendalam. Jadi kita ini lebih memahami pelanggan lagi, penawaran yang jauh lebih tepat sasaran, meningkatkan loyalitas dan memprediksi kebutuhan. Hal ini memberikan keunggulan karena kita mengerti pelanggan dibanding pesaing dengan data silo. Selanjutnya ada operasi lebih efisien, meningkatkan kecepatan serta memberikan keunggulan operasional perusahaan. Dan yang terakhir itu tim produktif dan fokus. Tim produktif dan fokus ini sangat mudah mengakses informasi yang relevan, mengurangi waktu pencarian data. Tim administrasi dapat fokus pada analisis dan strategi, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Baik, teman-teman, di sini saya akan menampilkan proses penggunaan smart warehouse ini dalam suatu perusahaan. Semoga teman-teman mengerti dengan video ini. Progress merupakan bagian golden warehouse yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemanajemen dan penyimpanan barang di storage dan
Gantikan tempat. Gantikan dulu. Apabila proses penyimpanan sudah selesai, maka akan dilakukan proses finalisasi. Setelah selesai dilakukan finalisasi receiving, maka akan dilakukan SO storage yang dilaksanakan oleh Development. Untuk SO storage, admin akan melakukan proses kata SO. Kemudian data tersebut akan muncul di layar forklift. Tim forklift akan melakukan SO sesuai dengan data yang tertera di layar. Tim forklift akan melaporkan kepada atasan bahwa SO forklift telah selesai dan atasan menginformasikan hal tersebut kepada bagian admin untuk selanjutnya difinalisasi oleh admin. Selesai proses SO, admin akan melakukan bikin PB toko dan melakukan proses penyertaan bikin area. Tim progres akan melakukan mutasi bikin area berdasarkan data yang tertera di layar forklift dan item tersebut diletakkan di tempat transfer mutasi. Dan selanjutnya, item tersebut akan dibawa oleh tim display ke rak display barang yang sudah ditentukan sesuai lokasi display. Sisa barang yang tidak terdisplay akan ditempatkan pada rak yang sudah ditentukan. Demikian video training warehouse progress. Semangat pagi dan selamat melayani. Baik teman-teman, itulah tadi proses penggunaan smart warehouse di dalam suatu perusahaan. Mungkin teman-teman udah tahu sedikit ya gimana cara penggunaannya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari smart warehouse ini adalah kunci dalam supply chain yang memiliki dampak besar terhadap efisiensi logistik dan kepuasan pelanggan dengan memahami manajemen gudang. Tantangan dan strategi pengelolaan yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kinerja supply chain mereka. Baik, sekianlah dari hasil pemaparan saya. Sekiranya teman-teman semua dapat mengerti dan memahami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, beri tepuk tangan yang meriah dong untuk materi cantik kita. Nah, luar biasa sekali ya materi yang telah disampaikan oleh Kak Naomi tadi. Apalagi ada video yang membuat kita lebih menarik lagi. Nah, karena tadi telah mendengarkan materi yang menarik dan juga video yang bikin kita udah mengerti, jadi sekarang masuklah kita ke sesi tanya jawab.
dibuka untuk 2 orang penanya, dimulai dari 1, 2, 3. Oke, kepada kakak yang baju hitam di sana, tolong perkenalkan diri dulu kak. Saya ingin bertanya, menurut kakak, apa tantangan dari menggunakan akun warehouse? Apa tantangan menggunakan warehouse? Oke, terima kasih kak. Untuk Kak Nomi, apa langsung dijawab saja? Sepertinya Selanjutnya dibuka untuk penanya kedua, dimulai dari 1, 2, 3. Oke, kepada abang yang baju hijau di sana, boleh perkenalkan diri dulu bang. Oke, perkenalkan nama saya Niel. Saya akan bertanya tadi tentang, jadi apa bedanya gudang tradisional itu dan warehouse? Sekian. Baik, terima kasih. Nah, mungkin langsung dijawab saja Kak Nomi. apa tantangan dalam menggunakan warehouse? Oke, baik, langsung saya jawab aja ya. Untuk tantangan penggunaan smart warehouse ini kan biasanya menggunakan teknologi, biasanya membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, itu adalah tantangannya, salah satunya menggunakan biayanya sangat besar. Yang kedua itu budaya kerjanya. Para pekerja yang direkrut mungkin belum mengenal lebih teknologi bagaimana. Jadi mereka harus memahami dulu, beradaptasi dulu dengan teknologi yang baru ini. Mungkin itu tantangannya di biaya sama di para pekerjanya. Tapi nggak lepas dari itu juga sebenarnya biaya yang sangat tinggi itu untuk jangka panjang itu sangat worth it sih. Karena kan kita hanya mengeluarkan biaya besar itu di awal aja. Jadi seperti itulah. Terima kasih. Gimana Kak? Selby, udah paham? Oke, lanjut aja kita ke penanya kedua. Untuk Bang Otniel, silakan dijawab Kak. Tadi Bang Otniel nanya apa? Apa tadi? Gudang tradisional dan warehouse. Nah, jadi perbedaan gudang tradisional dan warehouse ini, kalau gudang tradisional itu dia manual, dia belum menggunakan teknologi, dia masih menggunakan manual, proses manual untuk penyimpanan, mulai dari penyimpanan, pengolahan stok dan pengiriman. Sementara kalau menggunakan smart warehouse ini, kita hanya perlu memantau aja, dia sudah berjalan sendiri. Seperti itu. Bagaimana Bang Otniel, sudah mengerti? Mengerti. Oke, nah karena 2 orang yang telah bertanya, maka untuk pertanyaan ketiga ini beda nih teman-teman. Kali ini siapa yang mendengarkan materinya sampai akhir dan fokus pasti bisa jawab nih, yaitu kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Naomi tadi. Nah, yang bisa jawab boleh angkat tangan 1, 2, 3. Oke, kakak yang di sana silakan perkenalkan diri dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Gina Laras dari AMP4G. Nah, saya akan memberikan kesimpulan singkat tentang penggunaan warehouse dalam bidang administrasi bisnis. Yaitu penggunaan warehouse di bidang administrasi bisnis sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas operasional. Warehouse ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi barang sehingga memudahkan pencatatan, pengendalian stok, serta mempercepat proses pengiriman
Wah, keren banget ya materi yang disampaikan kakak cantik kita barusan. Beri tepuk tangan lagi dong. Karena sesi materi telah selesai, maka kita akan lanjut ke penyerahan cenderamata. Kepada Kak Naomi dipersilahkan maju ke depan. Kami mengundang Abang Gaya Nagendo untuk penyerahan hadiah. Selanjutnya kami undang tiga peserta yang telah bertanya. Untuk para peserta kami undang untuk ke depan. Kami undang juga Kak Naomi, Abang Daniel Alberto dan Kak Litriani untuk penyerahan hadiah. Baik, karena sesi penyerahan hadiah telah berakhir, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Jika ada kata-kata dan tingkah laku kami yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Jalan-jalan beli kebaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian seminar kita. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.